Yo, what up Sempetan Sami? So good to be back di Pak Tuari Channel. Akhirnya setelah nunggu kurang lebih selama 1 bulan, kemarin indennya di akhir September, dan sekarang di akhir Oktober ini Honda Beat Deluxe warna Mid Blue tahun 2022 bisa parkir di depan sawah. Entah sawahnya siapa ini. Tanpa nunggu lama lagi, silakan sekarang kita langsung aja review Honda Beat Deluxe warna Blue Mid tahun 2022. Cekidrot. Oke, jadi sekarang kita mulai aja dari bagian visornya. Jadi visor ini mengusung warna hitam glossy dibalut dengan stripping bertuliskan Honda Beat pada bagian atas. Kemudian untuk bagian sampingnya, dia menggunakan warna matte blue dan kalian bisa lihat sendiri di sini untuk detailnya, sudut-sudut dan lekukan-lekukannya di sini tampak terlihat sangat mewah dan juga sporty. Untuk bagian handle rimnya sendiri berwarna chrome, sedangkan hand gripnya berwarna hitam hingga ke bagian jalu sampingnya. Di bagian dasi tengahnya, dia menggunakan warna hitam doff berbahan plastik kasar. Kemudian di bagian bodi depan hingga ke bagian samping, dia menggunakan warna matte blue. Jadi di sini tidak ada stripping sedikit pun. Di sini karena memang ini versinya deluxe, di mana sangat minimalis, tapi terlihat super elegan. Untuk bagian sein masih menggunakan bohlam berwarna kuning, sedangkan headlampnya sudah dibekali dengan LED. Dan ini dia penampakannya, memang ganteng banget sih ya. Ditambah lagi dengan lekukan-lekukan di bagian sini, jadi menambah kesan mewah dan elegan untuk Honda Beat 2022 ini. Nah, Pak Tori juga suka banget nih sama tampilan spakbor depannya. Karena di generasi terbaru ini, spakbornya terlihat paling oke tampilannya. Ada lancip-lancipnya gitu, jadi kesan sporty dan kerennya itu dapat banget ya. Di bagian spakbornya ini terdapat tulisan Kombi Brake berwarna putih, yang mana artinya Honda Beat ini sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Dan untuk bagian bannya sendiri sudah menggunakan ban tubeless dengan ukuran 80/90, ring 14 yang membalut velg palang-palang ini dengan desain seperti huruf V atau V Vespa ya. Dan di bagian kalipernya disematkan Nissin 1 piston berwarna hitam, dan untuk bagian sok depannya mengusung teleskopik dengan tabung sok yang juga warnanya hitam doff. Oke, kalau kita naik ke bagian cockpitnya, untuk bagian speedometer atau panel meternya masih sama dengan generasi sebelumnya, yakni mengusung sistem analog dan juga digital. Di bagian kecepatannya menggunakan analog, sementara bagian indikator bahan bakar dan juga odometernya menggunakan sistem digital. Kemudian di bagian bawahnya terdapat tulisan PGM-FI, dan di bagian atasnya ini ada beberapa indikator seperti misalnya indikator engine check, idling stop system, lampu jarak jauh, sein, dan juga eco indikator. Kemudian untuk bagian framenya sendiri mengusung warna hitam glossy yang menjadi satu dengan visor bagian depannya hingga ke bagian belakang dengan disematkannya logo Honda 3D. Sedangkan di bagian samping ini terdapat perpaduan antara warna hitam dengan tekstur garis-garis yang berbahan plastik kasar. Lanjut kita bahas beberapa tombol yang ada di bagian stangnya. Nah ini nih, di sebelah kiri ada saklar lampu untuk high beam dan juga low beam, tombol klakson, dan juga tombol untuk menyalakan sein. Sedangkan di sebelah kanannya ada tombol starter dan juga tombol idling stop system. Namun soon to be nanti akan Pak Tuari tambahkan satu lagi saklar di bagian ini ya. Jadi di bagian sini nanti Pak Tuari akan pasangkan saklar untuk saklar proyektor dan juga saklar lazy eyes. Dan sekarang kita akan ke bagian dashboardnya. Jadi di bagian dashboardnya ini berbahan plastik kasar juga dengan warna full hitam doff. Kemudian untuk bagian sebelah kiri di sini ada rak yang ukurannya memang tidak terlalu besar, tapi cukup muat untuk air mineral dengan ukuran tanggung. Kemudian di bagian tengahnya ada gantungan barang, sedangkan di sebelah kanan ada sesuatu yang tertutup, dan ketika kita buka di dalamnya ini terdapat power charging atau power outlet. Namun sayangnya untuk Beat terbaru di tahun 2022 ini, power outletnya ini masih menggunakan model yang lama ya, bukan seperti Honda Scoopy atau PCX 2022 yang baru itu tinggal dicolokin aja langsung kabel USB-nya dan kalian bisa ngecharge smartphone kalian. Jadi buat kalian yang mau beli Honda Beat 2022 ini masih butuh adaptor tambahan untuk ngecharge smartphone kalian ya.
Dan di bagian ini dipastikan juga waterproof, jadi walaupun terkena air atau kalian cuci di tukang steam, nggak bakal basah di bagian dalamnya. Kemudian untuk bagian kunci kontaknya masih sama, tidak ada perubahan, masih menggunakan sistem kunci berkate, berkate apa ya bahasa Indonesianya? Bertangkai ya. Jadi kuncinya ini masih bertangkai. Namun jika kalian hendak mengupgrade sistemnya dengan sistem keyless, bisa menggunakan kunci keylessnya dari PCX 160, dan itu pemasangannya plug and play ya, tinggal colok soket aja dan tidak ada melakukan potongan-potongan apapun. Jadi tinggal dilepas yang lama terus pasang yang baru, PNP. Dan geser ke bawah untuk bagian footstepnya, ukurannya menurut Pak Tuari ini udah lumayan lebar, cukuplah buat bawa air galon itu sama gas 3 kilo di saat yang berbarengan. Terus di sini juga ada tekstur ukir-ukiran gitu di bagian permukaannya, biar kaki kita nggak licin ya ketika kita berpijak di footstep Honda Beat ini. Untuk bagian joknya, menurut Pak Tuari bahannya tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu empuk sih. Jadi ya sedang-sedang aja ya untuk di joknya ini. Dan berhubung lagi musim hujan, jadi plastik pembungkus jok dari dealer ini Pak Tuari sengaja nggak lepas. Lumayan lah buat proteksi tipis-tipis dari cucuran air hujan. Nah, untuk membuka joknya sendiri kita akan posisikan kunci kontaknya di seat. Kemudian kita tekan tombol seat yang ada di sebelah kanan ini dan joknya akan otomatis terbuka. Jadi untuk bagasinya sendiri dapat menampung sebanyak 12 liter dan nggak bisa masuk helm ya, karena emang bagasinya nggak gede-gede banget. Ini kan nyesuaiin dengan ukuran bodinya yang ramping untuk sat-set di jalan raya. Tapi bagasinya ini muat kok buat naruh ini ya. Ada apa nih? Silahkan ditebak aja sendiri ya. Oke, di bagian tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Jadi kemarin pas motor ini kita jemput dari dealer, kita isi Pertalite 40.000 untuk mencapai full tank. Dan kabarnya motor ini irit banget sih. Jadi untuk 1 liter dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Dan ini juga alasannya kenapa Pak Tuari rela nunggu 1 bulan buat inden motor ini. Selain warnanya yang kece badai, BBM-nya juga super irit sih katanya. Nanti kita buktikan aja ya setelah 1 tahun pemakaian, reviewnya gimana, oke? Lanjut ke bagian behel belakangnya yang berbahan besi dibalut dengan karet warna hitam pada bagian permukaannya. Dan untuk bodi bagian belakang atasnya, dia menggunakan warna hitam juga berbahan plastik kasar dengan tekstur yang sama seperti pada bagian behelnya. Nah, ini dia nih untuk penampakan bodi belakangnya, dan menurut Pak Tuari ini adalah warna yang gimana ya, bisa dibilang paling mewah lah ya untuk Beat Deluxe 2022 ini. Dan ini bakalan diburu banget nih sama banyak orang karena eye catching banget nih menurut Pak Tuari. Ini pendapat pribadi ya. Terus yang menambahkan kesan lebih mewah lagi, pada bagian ini terdapat emblem timbul dengan tulisan Beat, ditambah sedikit sentuhan stripping idling stop berwarna putih dengan background hitam. Kita geser ke depan sedikit, terdapat tulisan Compact Sportmatic berwarna putih pada bagian decknya. Dan untuk pijakan kaki penumpang terbuat dari besi yang dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Kemudian di bagian standarnya sudah mengusung standar otomatis, di mana ketika kita menurunkan standarnya setengah aja, dia akan turun secara otomatis, jadi langsung turun sendiri gitu ya. Jadi kita nggak perlu nurunin sampai penuh ke bagian bawah.
Untuk bagian cover CVT dan cover filter udaranya mengusung warna full hitam doff. Ada emblem Beat ESP di sini, kemudian cover CVT-nya juga terdapat ukiran Honda di bagian belakangnya. Capek ngomong. Untungnya di Beat 2022 ini masih terdapat fitur Kickstarter yang hampir sudah tidak digunakan di Matic-Matic Honda zaman sekarang. Memang sih kesannya agak sepele ya untuk Kickstarter ini, tapi ini sangat berguna banget terlebih ketika motor kalian mogok di tengah jalan pas akinya tekor atau soak. Jadi kalian tinggal pakai Kickstarternya untuk menghidupkan motor kalian. Lanjut kita ke bagian suspensi belakang yang posisinya berada di sebelah kiri menggunakan warna hitam, dan soon to be akan Pak Tuari upgrade suspensinya dengan senggol dong. Pada bagian pengereman belakang masih dibekali dengan rem tromol dan bagian ban belakangnya menggunakan tubeless dengan ukuran 90/90 ring 14. Nah, untuk model lampu belakangnya masih sama dengan menggunakan bohlam ya. Jadi sama persis dengan generasi sebelumnya. Menggunakan bohlam yang dibalut dengan mika berwarna merah dengan motif garis-garis seperti ini yang memberikan kesan lebih mewah gitu sih. Sedangkan slebor belakangnya berwarna full black dengan tekstur seperti karbon di bagian samping tengahnya. Dan di sini juga terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomor beserta dengan mata kucing sebagai tanda motor ini eksis jika dikendarai pada malam hari. Sekarang kita ke sebelah kanannya. Nah, jadi di sini dia tuh tampilan knalpotnya warna full hitam gitu, dibalut dengan cover juga yang warnanya hitam dengan tekstur seperti karbon. Untuk mesinnya sendiri masih sama dengan generasi 2020, mengusung mesin injeksi tipe SOHC dengan kapasitas oli mesin 0,6 liter. Terakhir nih, karena Pak Tori udah capek banget ngomong nih gasku. Jadi terakhir bonus pembelian motor ini adalah jaket eksklusif Honda Beat dan juga helm TRX2. Dan Pak Tori dapat motor ini di harga 19,3 juta. Kalau di tempat kalian bonusnya apa aja nih dan harganya berapa? Silahkan komen di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di hit aja like buttonnya, dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe di channelnya Pak Tuari. Ditunggu aja nanti untuk modifikasi apa aja yang akan Pak Tuari lakukan di Honda Beat Deluxe 2022 ini. And see you until the next one.